Ustadz, apakah boleh menyebut Allah dengan Sang Pencipta? Ya benar, Sang Pencipta karena Allah Al-Khaliq, Al-Khaliq ya. Atau kita sebut Sang Maha Pencipta ya. Ini kita sedang menerjemahkan kalimat apa? Al-Khaliq. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Nah, terjemahan ini bisa bervariasi. Ada yang mengatakan Maha Pencipta, ada yang mengatakan Sang Pencipta ya. Orang sudah tahu yang dimaksud dengan Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau Sang Pemberi hidup ya, enggak jadi masalah. Ini bukan sedang memberi nama tapi sedang pengkhabaran ya. Bosnya benar Allah yang memberi apa? Kehidupan. Tadi saya katakan bab asma lebih kecil daripada pembahasan tentang sifat, dan pembahasan sifat lebih kecil lagi dari pembahasan tentang khabar. Ya, khabar lebih luas. Kita boleh mengkhabarkan Allah dengan lisan kita, dengan cara kita, yang penting benar pengkhabaran tersebut ya. Yang penting benar pengkhabaran tersebut. Apa hikmah Rasul hanya menyebutkan nama Allah 99 ya? Ya Allah alam, mungkin nama-nama tersebut sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita ya. Karena nama-nama Allah sangat penting. Kalau kita ingin minta maaf kita bilang ya Ghaffar, apa namanya? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah kita mengatakan misalnya ya Al-Qahhar, ya Al-Aziz ya. Tolonglah kami di atas musuh-musuh kami misalnya, yang Maha Perkasa ya. Jadi nama-nama tersebut nama-nama yang Allah alam sangat berkaitan dengan keimanan kita, dengan kebutuhan kita untuk berdoa dan untuk sebagai penggambaran Allah Maha Kuasa ya. Dan ada nama-nama yang lain yang kita tidak tahu karena mungkin di luar daripada nalar kita. Wallahu alam bisawab. Ustadz, kalau dalam bahasa Inggris seringkali Allah disebut dengan him atau his atau he ya. Apakah dibolehkan? Ini apa? Ini kan terjemahan. Dia, huwa dalam bahasa Arab apa? Huwallahu alladzi, dialah Allah, huwa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris him atau his atau he, enggak jadi masalah. Karena ini maknanya dia ya. Tapi kalau dibilang bapak ini jadi masalah. Ya, jadi bapak jadi masalah. Karena ada pengertian dari tersebut bahwa Allah berarti laki-laki, mohon penjelasannya ya. Enggak, dalam bahasa Arab huwa juga digunakan untuk laki-laki. Tapi kita tahu Allah bukan laki-laki ya. Jadi apa namanya? Artinya apa namanya, malaikat pun demikian, tidak namanya malaikat perempuan, malaikat laki-laki, tapi tetap menggunakannya huwa, malaikat Jibril huwa ya. Jadi tidak jadi masalah karena bukan maksudnya adalah menunjukkan jenis laki-laki atau jenis perempuan ya. Tetapi penggunaan apa namanya dengan huwa itu lebih karena terkesan lelaki lebih perkasa misalnya. Jadi penggunaan Allah dengan kalimat huwa dalam bahasa Arab, huwa juga untuk laki-laki ya. Tapi maksudnya bukan untuk apa? Bukan untuk jenis ya. Nggak jadi masalah. Contoh tulisan sebagai berikut. Saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Tolong dibaca. Tolong diartikan sekalian. When Allah tests you, it is never to destroy you. Apa artinya? Ketika Allah mencobamu, bukan Allah ingin menghancurkanmu. Oh. When He removes something in your possession, it is only in order to empty your hands for an even greater. Saya kenalnya order aja, order. Intinya dia ingin seperti tadi pertama, kalau Allah mencobamu, Allah bukan hendak apa? Menghancurkanmu. Benar, maksudnya Allah berfirman, ini benar dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang. Tatkala Allah sedang menguji kita, berarti sebenarnya kita mampu kalau kita kuat. Kapan kita hancur? Kalau kita tidak kuat. Artinya kita tidak jalan sesuai dengan prosedur. Tapi kalau Anda bersabar, Anda pasti mampu karena Allah tidak akan menguji kecuali yang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda keluar prosedur, marah-marah, ngamuk-ngamuk, Anda akan hancur. Ya, Anda akan hancur. Ustaz, tolong dikoreksi nama anak saya. Adakah kesalahan dengan memakai nama sifat Allah? Nafi, Az-Zahra, Fatih, Hasanah. Banyak sekali namanya. Orang Indonesia itu kasih nama panjang-panjang, dipanggilnya ini cuma satu aja singkatannya. Ini Nafi, Az-Zahra, Fatih, Hasanah, pasti panggilnya Nah, selesai. Ya, saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara, panggilnya Pan. Ya sama aja Pan. Panjang-panjang buat apa? Panggilnya Pan ya. Ya, sunnahnya kita nama satu aja ya, seperti orang-orang Arab namanya satu, tapi panggilnya lengkap. Abdul Khalik dipanggil Abdul Khalik, nggak pernah dipanggil Lik-Lik, nggak pernah. Ya, Abdurrahman nggak pernah dipanggil Dur. Di Arab Saudi saya heran, anak kecil pun kalau panggil nama lengkap. Ya Abdul Muhaimin lengkap, Abdul Muhaimin, kita Min sudah jelas.
Jadi ngapain kita punya nama panjang-panjang kemudian apa? Dipanggil cuma satu aja ya. Saya pun tidak tahu artinya nih. Nafi Az-Zahra, Nafi pemberi manfaat. Az-Zahra adalah mawar, Fatih pembuka, Hasanah kebaikan. Coba artinya apa itu? Pemberi manfaat, bunga Zahra, pembuka kebaikan. Allah alam deh. Setelah solat subuh dan asar, apakah zikir yang dibaca adalah zikir setelah solat fardu dan zikir pagi petang, atau cukup zikir pagi petang saja tanpa zikir setelah solat fardu lagi? Enggak, kalau kita sudah solat subuh dan asar, kita baca zikir setelah solat dahulu. Setelah kita solat, misalnya setelah solat subuh, kita baca zikir setelah solat subuh. Setelah itu kita baru zikir zikir pagi. Kemudian setelah solat asar kita baca dulu zikir setelah apa? Solat asar. Kemudian setelah itu baru kita zikir apa? Petang. Kemarin saya ditanya, pasti ya kemarin hari Jumat, ada yang tanya, Ustaz kita cukup saja, tidak usah, kenapa? Karena kan berulang lagi. Qul huwallahu diulang lagi, tidak apa-apa, dalam pengulangan itu dapat pahala. Makanya kita disuruh ulang-ulang supaya terus ingat Allah. Nanti kalau kita nggak mau ulang, ya Ustaz kita sholat subuh aja, kan sama aja nanti zuhur, asar, maghrib bisa juga pengulangan. Pengulangan dapat pahala. Makanya kita khatam Quran berulang-ulang karena memang Allah ingin kita ulang-ulang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kemarin saya ditanya demikian, Ustaz, kita tidak usah lagi zikir-zikir yang di pagi petang, tidak usah lagi dibaca tatkala zikir salat. Kenapa toh akan kita baca lagi? Yang dalam pengulangan itu ada ibadah. Ustaz, bagaimana mencerna dan menerangkan ini sesimpel mungkin kepada orang tua kita kajian ini karena sedikit ilmiah tentang iman kita dengan Allah. Tidak usah dijelaskan seperti ini. Anda menjelaskan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pencipta. Dia enggak punya syubhat ya. Dia enggak punya apa? Syubhat. Fitrah manusia, fitrah orang tua kita tahu adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mikir macam-macam, bicara tentang istiwa dan macam-macam, sudah. Dia fitrahnya terima. Ya. Kecuali kalau ada syubhat baru Anda jelaskan. Kalau ibu Anda enggak ada syubhat, ya enggak usah. Sampai ada orang alim, ada orang terkenal ahli filsafat, dia berjalan. Kemudian diikuti oleh banyak orang. Ada orang awam bertanya, "Siapa orang ini?" "Siapa orang ini?" Maka muridnya berkata, "Ini orang hebat ini. Dia punya 1000 dalil bahwasanya Allah itu ada." Maka orang awam berkata, 1000 dalil Allah ada. Itu berarti dia punya 1000 syubhat, makanya dia. Saya pun tidak perlu begitu, orang sudah ngerti Allah itu ada sebuah fitrah, ngapain perlu 1000 dalil? Ya, kata dia. Ya, maksud saya tidak perlu antum menjelaskan seperti ini. Kita berbicara di kulli maqamin maqal. Kata para ulama, setiap kondisi ada pembicaraan tertentu. Ya, tidak semua kemudian kita bahas seperti ini kepada orang tua yang umur 80 tahun sebentar lagi meninggal dunia kemudian dijelaskan. Atau bicara tentang iman, tentang takwa, suruh salat dan macam-macam. Assalamualaikum Ustaz, bisa tolong dicontohkan cara memuji Allah dan bersolawat sebelum doa, di saat sujud dan saat sebelum salam dalam salat? Boleh kita, misalnya Hayyu ya Qayyum, itu kan sudah pujian. Ya wahai Maha hidup, ya Qayyum, ya Sami' ya Basir. Boleh kita sebut seperti itu. Kalau kita ingin manfaat, kita mengatakan ya Sami' ya Basir, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita mengatakan ya Ghafur ighfirli, Allahumma ghfirli. Ya, kita sebutin nama-nama Allah. Di antara pujian-pujian Allah dengan apa? Dengan menyebut nama-namanya. Disebutkan tadi 99 nama Allah, apa yang dimaksud dengan man ahsaha? Barang siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Maksudnya kata para ulama, ya kita berusaha mengenal 99 nama tersebut, ya, dan dalam buku Al-Qaidul Muthla karangan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berusaha mengumpulkan 99 nama tersebut dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Dan buku yang paling indah tentang ini adalah bukunya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang Fiqhu al-Asma al-Husna, fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Kita ngerti apa maksudnya Ghafur, apa maksudnya Rahim, apa maksudnya ini, apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar, apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar dengan Ghafir. Ini ada penjelasan dari kalangan para ulama, dan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengamalannya ada ya, kata Allah fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contohnya kita mengamalkan Al-Basir. Kita amalkan, bagaimana cara mengamalkan? Kita tahu Allah Maha melihat kita, maka kita tidak berani melakukan maksiat misalnya. Ya. Contohnya seperti bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tatkala kita berdosa kita segera mengatakan ya Ghafur, wahai Maha Pemberi ampunan, ampunilah aku. Contohnya seperti itu.
Ustadz, ada hadis yang melarang kita untuk berpayah-payah berpergian selain ketiga masjid. Lalu bagaimana dengan travel haji umrah yang menambah perjalanannya kemana-mana? Enggak, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh sengaja bersafar maksudnya dalam rangka mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Maka tidak boleh seorang sengaja bersafar misalnya dari Jakarta pergi ke Masjid Sunan Ampel. Kenapa? Karena di situ ada berkah, tidak boleh. Yang begini boleh cuma 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa, karena 3 masjid spesial yang solat di situ pahalanya berlipat ganda. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Haram 100.000 kali lipat. Dan ketiga masjid ini spesial karena dibangun oleh para nabi. Ya, adapun masjid yang lain dibangun oleh manusia biasa ya. Maka tidak boleh kita menyamakan masjid lain dengan 3 masjid spesial yang dibangun oleh para nabi ya. Adapun kalau pergi misalnya ke Turkiya, kemana-mana tambah perjalanan bukan dalam rangka mencari berkah tapi sekedar untuk jalan-jalan, enggak jadi masalah ya. Ya. Tapi jangan seperti sebagian orang cerita sama saya, Ustadz setelah kita umroh kemudian kita jalan-jalan ke Mesir Ustadz, kemudian kita nonton tarian perut. Ya gimana nonton perut? Habis umroh nonton tarian perut. Itu semua pahalanya kena roaming habis gara-gara. Jadi kalau bisa terakhir baru ke Mekah dan Madinah beristighfar di sana. Jangan setelah istighfar baru kemudian jalan-jalan ke Eropa ke macam-macam, repot seperti ini. Jadi maksud saya ya hati-hati ya. Nah, kalau berjalan-jalan dalam rangka berpesiar enggak jadi masalah ya selama itu terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat tahajud harus tidur terlebih dahulu? Lebih baik tidur terlebih dahulu. Sehingga ini sunnahnya Nabi SAW, terjaga, terbangun di malam hari, kemudian lebih segar dalam salat sehingga tidak ngantuk ya. Tapi tidak syarat harus tidur terlebih dahulu ya, tidak syarat ya. Kalau bisa tidur lebih dulu lebih baik. Tapi kalau tidak tidur langsung salat enggak jadi masalah. Ini banyak yang bertanya tentang bagaimana tentang berzikir, misalnya ya Hayyu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qadim, ya Qadim. Ya. Saya tidak pernah mendengar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu, tidak ada ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama Allah dalam rangka berdoa misalnya, atau dalam memuji, tapi sekedar wiridan dengan nama-nama Allah saya tidak tahu contohnya. Ya seperti ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Karena ada sebagian orang juga yang ngawur ya. Ya dia kenapa antum supaya bisa hilang antum baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, nah, supaya bisa apa? Hilang ya. Sampai ada ini kejadiannya saya diceritain waktu kemarin ke Jogja. Ada ustadz yang ceramah, dia selalu gitu. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Akhirnya ada teman yang tegur, dia jengkel sama ustadz ini. Ustadz, antum dari tadi ya Qadim, ya Qadim. Kita lagi di Polres ini, jangan di Qadim. Pengajiannya di mana? Di Polres. Di polsek tadi, di polsek ya, bukan di Kodim katanya. Jadi kita memuji Allah ya, tapi tidak ada dalilnya kita wiritan dengan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu dalilnya ya. Kemudian kita cuma ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim 1000 kali gitu, saya tidak tahu apa dalilnya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya ulangi lagi, kalau ada yang bertanya tolong jangan tulis dengan tulisan sambung ya. Saya tidak tahu membaca cara apa. Ini seperti ini saya tidak tahu membacanya, bingung saya. Ya. Kalau bisa dengan tulisan apa yang tidak sambung. Apakah waktu zaman Nabi Musa alaihissalam perintah Allah kepada Nabi Musa tidak melalui malaikat Jibril? Terkadang melalui malaikat, terkadang langsung ya. Terkadang langsung. Tatkala Nabi Musa alaihissalam ya berjalan, tiba-tiba dia melihat ada cahaya dari jauh, maka dia menyangka itu ada api dan keluarganya ya dalam kondisi dingin. Dia mengatakan, istrimu tunggu sebentar ya. Saya ingin cari api, karena dia sayang sama istrinya ya. Karena dia apa? Sayang sama istrinya, dia ingin cari api untuk menghangatkan apa? Istrinya. Ternyata waktu dia pergi ke Bukit Tursina, ternyata Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan dia ya. Jadi ada pembicaraan langsung antara Nabi Musa dengan Allah, maka Allah berkata wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Ya, dalam ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Namun tidak selalu demikian ya, tidak selalu demikian. Seringnya juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan pada orang yang berpemikiran liberal dan ateis tentang zat dan sifat-sifat Allah? Aduh,
Antum panggil ustaz saja, jangan antum ya. Orang begini susah kita apa? Jelaskan ya. Antum bicara tentang ayat Nabi ngomong gini, percuma dia ketawa-ketawa aja. Kata dia ente sebutin hadis-hadis padahal sudah expired katanya. Iya kan? Ente ngomong macam-macam hadisnya sahih gini-gini, apa dia ketawa aja niatnya. Kenapa dalam pikiran dia Nabi sudah apa? Expired. Hukum-hukum Nabi berlaku untuk Arab Badui di zaman dahulu. Sekarang kita harus ciptakan hukum-hukum yang baru yang sesuai dengan zaman kita. Paham? Maka percuma. Ente bicara Allah berfirman kata dia itu bukan perkataan Allah dalam hatinya. Allah tidak punya suara, tidak punya apa? Huruf, tidak ngomong, tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Gimana mau nyambung? Maka saya katakan tidak usah capek-capek ya. Kalau ente mau panggil ustaz, kalau enggak ente doain. Semoga dia dapat apa? Hidayah. Karena tidak bisa dikasih hidayah kecuali karena syubhatnya, kecuali yang sok liberal. Ada orang sok liberal padahal belum ada syubhat ya. Tapi ada orang yang liberal asli, benar-benar syubhat sudah bertumpuk. Belajar di luar negeri, di negara-negara kafir, sama orang-orang orientalis, belajar agama sama orang kafir. Yang diajarin syubhat tok, yang diajarin apa? Syubhat. Pulang-pulang bikin kacau di tanah air kita. Ya. Kalau orang seperti itu enggak usah ngomong, bakalan dia cuma tertawa aja. Kata dia ini anak kemarin sore baru tahu baca Quran ya. Enggak tahu bahwasanya di balik ini ada gini-gini, repot. Repot. Ini ada sebagian bertanya tentang syubhat ya. Saya ingin menjelaskan tapi terlalu panjang. Yang bertanya tentang syubhat lanjutkan aja nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan apa? Berikutnya. Tadi malam saya bahas di Masjid Salman Al Farisi tentang keagungan Allah di atas makhluknya dan saya detailkan tentang syubhat-syubhat mereka. Nah, mungkin saya ulangi lagi karena tadi malam sudah hampir 1,5 jam sendiri ya. Mau saya ulang sekarang? Terlalu panjang ya. Maka insyaallah ada waktunya kita bahas kembali syubhat-syubhat tersebut. Bolehkah saat sholat kita membayangkan Allah ada di hadapan kita dan seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah? Sungguhnya kita sedang berdialog. Fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya orang sedang sholat kata Nabi SAW dia sedang bermunajat. Sedang apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan tentang ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah di hadapanmu. Ya. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa lihat, fa innahu apa? Yarab. Maka Allah sedang melihatmu. Maka seorang kalau ingin mudah khusyuk dalam salatnya, tatkala dia salat dia berkeyakinan Allah sedang menilai salatnya. Allah sedang menilai apa? Salatnya. Kalau dan dia sedang ngomong sama Allah. Kalau dia sedang konsen ngomong sama Allah, dia enggak mungkin pikirannya kemana-mana. Apakah seorang beradab tatkala ngomong dengan raja kemudian pikirannya ngelantur kemana-mana? Enggak nyambung bicara. Nanti raja bilang, kau ngomong apa itu? Kok pikirannya kemana-mana kan? Ya, makanya kita konsentrasi waktu kita sedang fa innahu yunaji rabbahu, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejauh mana kita konsentrasi, Allah akan perhatian dengan kita. Dan yakinlah Allah sedang melihat salat kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa ya dan Maha Penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian juga gerakanmu tatkala engkau sedang sujud ya. Jadi Allah lihat gerakan kita. Yakin Allah sedang melihat gerakan kita, maka kita konsentrasi untuk salat. Antum saja kalau salat misalnya tahu-tahu ya saya saja di shooting saya konsentrasi nih. Kalau saya salah penampilan semua orang lihat di TV Roja kan. Ya, enggak enak kan? Ya. Iya, enak atau enggak enak? Antum lagi salat terus di Masjid Nabawi tahu-tahu ada shooting depan antum. Dan antum tahu keluarga lagi nonton Masjid Nabawi. Gelisah juga mau gerak-gerak enggak berani. Kenapa? Meskipun gatal antum bertahan karena antum tahu sedang ditonton oleh banyak orang. Bisa jadi antum sambil begini. Banyak orang seperti di depan televisi gini-gini kan ya. Oleh karenanya tatkala antum tahu orang melihat antum, antum konsentrasi. Bagaimana kalau antum tahu Allah sedang melihat dan menilai apa? Antum salat antum. Maka benar ini seorang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kapan sebaiknya kita berdoa menyebut sifat Allah? Apakah setiap habis zikir setelah salat fardu? Tidak. Maksudnya kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ditafsirkan oleh para ulama ya. Yang dimaksud adalah kita berdoa sesuai dengan nama Allah. Seperti kita minta rezeki kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku ya. Kalau kita bersalah kita mengatakan ya Ghaffar ighfirli, ya Allah Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Kalau kita ingin dirahmati kita mengatakan ya Rahman irhamni, ya Allah yang Maha Pengasih, rahmatilah diriku. Maksudnya demikian. Bukan kita bilang Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafur. Ini
tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, hanya sekedar menyebut nama Allah tanpa mempraktekkan. Jadi mempraktekkan nama-nama Allah artinya kita berdoa dengan nama-nama tersebut, ya. Atau kita merenungkan nama-nama tersebut tatkala kita merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Ar-Rahman, sungguh Maha Penyayang. Kita renungkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita dan kepada hamba-hambanya. Ustaz, bagaimana cara kita memahami hadis yang mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya? Apakah Allah benar-benar turun? Benar-benar turun, ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Ya, sudah dibilang tadi kan, jangan tanya bagaimananya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana turunnya Allah di langit dunia, pertama Anda harus tahu langit dunia seperti apa, mana ujungnya, mana pangkalnya, berapa lebarnya, daerah mana Allah akan turun misalnya. Terus Anda harus tahu juga bagaimana zat Allah, sehingga Anda tahu bagaimana cara turunnya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak tahu bagaimana hakikat langit, maka bagaimana bisa membayangkan bagaimana turunnya apa? Allah. Sudah, beriman aja, ya. Beriman aja. Ustaz, salah satu sifat Allah adalah syifa, ya syafi, yang maha penyembuh. Ibu saya sedang terkena penyakit kanker, ya. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak cucunya bisa berzikir ya syifa, bukannya syifa, ya syafi, ya syafi. Syifa artinya obat, adapun syafi adalah yang mengobati. Bukan begitu caranya kita berdoa ya syafi, bukan kita ya syafi, ya syafi, ya syafi, tidak, tapi kita berdoa dalam sujud kita, mengangkat kedua tangan kita, ya Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah ibuku. Begitu caranya kita berdoa untuk apa? Untuk ibu kita supaya lekas sembuh. Ini banyak pertanyaan, ya, namun masalah fikih, ada yang curhat dan macam-macamnya, ya. Kurang nyambung dengan apa? Tema yang sedang kita bahas, ya. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir, ya Ustaz, bagaimana menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Sederhananya iyyaka na'bud, ya. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebenarnya dalam aturan bahasa Arab ada istilah juga SPO, yaitu subjek, predikat, objek, ya. Dan objek selalu terakhir, biasanya predikat baru apa? Objek, ya. Saya makan buah misalnya, saya subjek, makan predikat, objek ada buah, buah adalah objek. Dan dalam bahasa Arab juga demikian, predikat selalu mendahului apa? Objek. Namun tatkala objek didahulukan, maka ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Jadi na'budu artinya kami menyembah, ka artinya engkau. Seharusnya kita berkata na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Na'buduka, sama. Wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepada engkau. Tetapi tatkala objek ka-nya didahulukan, jadi kami menyembah engkau, engkau-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud, harusnya na'buduka. Na'budu predikat sama subjek, ka adalah apa? Objek. Tapi sekarang ka-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud, objek dahulu baru disebutkan subjek dan predikat. Dan dalam bahasa Arab ini artinya ada faedah hanya. Oleh karenanya iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Berbeda tatkala kita mengatakan iyyaka na'buduka, kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Waliyadzubillah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan iyyaka, Allah dahulukan objek hanya, yang artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, ya. Menunjukkan hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menerapkan ayat ini, maka dia akan bebas dari riya, dari syirik, dan akan bebas dari ujub. Kenapa? Dia tahu hanya kepada Allah saja dia boleh beribadah, hanya kepada Allah dia arahkan ibadahnya, maka dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia, ya, dia tidak peduli, karena menurut dia yang penting Allah yang memuji, karena ibadah dia semata-mata hanya untuk Allah. Demikian juga dia akan lolos dari penyakit ujub, karena dia tahu iyyaka nasta'in, hanya Allah semata-mata yang menolongnya. Dia tidak mengatakan karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak pengalaman. Kalau orang lupa, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, dia akan kurang bersyukur. Padahal apakah dia lupa? Kecerdasan dia juga dari Allah, pengalaman dia juga dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberhasilan dia juga semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ujub. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada kesempatan kali ini.